teman-teman, nama saya Meli Dirgayu. Saya bertugas sebagai moderator dan editor. Berikut penjelasan dari teman-teman saya untuk memenuhi tugas saya, yakni tugas pendidikan matematika sekolah dasar. Dadah! Pernahkah kalian melihat kotak, tabung, dan bola yang ada di sekitar kita? Semuanya itu termasuk bangun ruang loh. Apa sih itu bangun ruang? Jadi bangun ruang adalah bentuk 3 dimensi yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Bangun ruang yang bisa kita temui di benda-benda sekitar kita adalah seperti dadu, lemari, ataupun buku. Ada berbagai jenis bangun ruang, ada balok, ada kubus, dan ada tabung. Setelah kalian mempelajari tentang pengertian bangun ruang, sekarang kita lanjut ke ciri-ciri bangun ruang. Namun sebelum itu, kalian perlu tahu dulu tentang unsur-unsur bangun ruang yang terdiri dari 3. Ada titik sudut, rusuk, dan juga sisi. Titik sudut adalah titik pertemuan 3 atau lebih rusuk pada bangun ruang. Rusuk adalah garis pertemuan antara sisi-sisi. Dan sisi adalah bidang yang membatasi bangun ruang. Sekarang kita masuk ke ciri-ciri kubus. Yang pertama, kubus memiliki 6 buah sisi berbentuk persegi yang sama luasnya. Kedua, kubus memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Dan yang ketiga, kubus memiliki 8 buah titik sudut. Ciri-ciri balok. Yang pertama, ada balok memiliki 6 buah sisi. Sisi yang berhadapan memiliki luas yang sama. 2. Balok memiliki 12 rusuk. Rusuk yang sejajar sama panjangnya. Dan yang ketiga, balok memiliki 8 buah titik sudut. Oke, yang selanjutnya yakni jaring-jaring kubus dan juga balok. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa itu jaring-jaring. Jaring-jaring adalah gabungan dari beberapa bangun datar yang digabungkan menjadi unsur-unsur pembentuk bangun ruang. Nah, setiap bangun ruang juga memiliki jaring-jaring yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Dari situ juga kita juga dapat mencari luas permukaan suatu bangun ruang dari jaring-jaring tersebut. Oke, perlu kita ketahui juga bahwa bangun ruang memiliki banyak sekali jenis, mulai dari kubus, balok, kerucut, limas, prisma, tabung, dan juga bola. Nah, ini nantinya kita akan membahas jaring-jaring kubus dan juga balok. Oke, yang pertama yakni jaring-jaring kubus. Kubus adalah suatu bangun ruang yang dibentuk oleh 6 buah sisi yang kongruen berbentuk persegi. Kubus juga disebut sebagai bidang 6 beraturan yang merupakan bentuk istimewa dari bangun prisma segi 4. Jika suatu kubus dibongkar, maka akan membentuk sebuah pola yang disebut jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus terdiri dari 6 buah sisi yang kongruen. Kubus memiliki jaring-jaring sebanyak 11 pola. Nah, ini merupakan pola jaring-jaring dari kubus. Oke, jaring-jaring kubus yang pertama itu valid dikarenakan kesusunan sisi dapat membentuk kubus yang sempurna dengan tanpa bertumpuk. Begitupun juga dengan yang kedua dan juga yang ketiga. Nah, yang keempat itu merupakan kubus yang tidak valid dikarenakan susunan memanjang dan membuatnya tidak bisa dilipat dan juga tidak bisa menjadi kubus. Oke, yang kedua yakni jaring-jaring balok. Balok adalah suatu bangun ruang yang dibentuk oleh 3 pasang
sisi yang saling berhadapan. Tiap-tiap pasang bidang sisi dibentuk oleh bangun datar, yakni bangun persegi dan juga persegi panjang, yang memiliki bentuk dan juga ukuran yang sama. Jika suatu balok dibongkar, maka akan membuat pola yang disebut jaring-jaring balok. Jaring-jaring balok terdiri dari 3 pasang sisi yang berbentuk segi 4. Balok memiliki jaring-jaring yang sangat amat banyak, yaitu 54 buah jaring-jaring. Dan berikut merupakan contoh dari jaring-jaring balok. Oke, kita langsung saja ke dalam soalnya. Nah, di atas ini terdapat gambar ya, dan juga ada saya berikan nomor 1, 2, 3, 4. Nah, dari sisi manakah yang harus dihilangkan agar menjadi balok yang sempurna ketika kita merangkai baloknya? Oke, apakah yang pertama, kedua, atau ketiga, dan keempat? Oke, kalau sisi 1 yang berada di bagian samping dan terhubung baik dengan rangkaian utama kita hilangkan, maka jaring berkurang 1, tetapi hubungan sisi 6 yang tersisa tidak dapat membentuk balok. Begitupun juga dengan sisi kedua dan juga sisi keempat. Kalau sisi yang ketiga, ketika kita menghilangkan, maka akan menjadi suatu balok yang sempurna kalau kita rangkai. Nah, itu tadi merupakan penjelasan dari jaring-jaring kubus dan juga balok. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang volume kubus. Tapi sebelum kita mempelajari volume kubus, kita ingat keterangan di awal tadi. 1. Ciri-ciri kubus. Kubus adalah bangun ruang yang semua rusuknya panjangnya sama. Ingat, semua rusuknya panjangnya sama. Oke, yang kedua, kubus termasuk ke dalam bangun ruang prisma, di mana prisma itu adalah bangun ruang yang sisi yang berhadapan sama. Nah, dari sini kita harus tahu volume prisma adalah luas alas kali tinggi. Dua hal itu yang harus kita pegang dulu sebelum kita mempelajari volume kubus. Masuk ke materi volume kubus. Karena kubus merupakan prisma, maka volume kubus adalah luas alas kali tinggi, di mana luas alas dari kubus berbentuk persegi. Nah, karena berbentuk persegi, maka luas alasnya adalah sisi kali sisi. Nah, berarti volumenya adalah sisi kali tinggi, di mana tinggi panjangnya pasti sama dengan sisi. Kenapa? Di keterangan awal tadi nomor 1, semua rusuk kubus mempunyai panjang yang sama. Berarti bisa diasumsikan volume kubus rumusnya adalah sisi kali sisi kali sisi. Sampai sini bisa dipahami? Oke, mari kita lakukan uji coba pada soal. Soal pertama. Carilah volume kubus yang mempunyai panjang rusuk 3 cm. Langsung saja kita aplikasikan. Rumus volume kubus adalah sisi kali sisi kali sisi. Yang diketahui adalah panjang rusuk, di mana panjang rusuk sama dengan panjang sisi. Maka kita masukkan saja sisi kali sisi kali sisi sama dengan 3 cm kali 3 cm kali 3 cm. Maka hasilnya adalah 27 cm pangkat 3. Nah, pangkat 3 ini dibaca kubik. Berarti hasilnya adalah 27 cm kubik. Sudah paham sampai sini? Nah, kalau sudah paham, mari kita lakukan uji coba soal. Ada sebuah kubus yang mempunyai panjang rusuk 4 cm.
hitunglah volume kubus tersebut. Oke, silahkan dijawab. Volume balok. Volume balok adalah ukuran ruang yang bisa ditempati oleh balok dan dihitung dengan rumus V sama dengan P kali L kali T, di mana V adalah volume, P adalah panjang, L adalah lebar, dan T adalah tinggi. Satuan volume balok adalah kubik seperti sentimeter kubik atau meter kubik. Contoh soal, sebuah balok memiliki panjang 15 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 9 cm. Berapa volumenya? Jawabannya menggunakan rumus tadi. V sama dengan 15 kali 8 kali 9 sama dengan 1080 cm kubik.